selaku Kepala Sekolah SLB Dharma Bakti Paten Romo, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru rekan guru SLB Dharma Bakti Paten Romo. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan beberapa rahmat dan nikmat, yang lebih kita masih dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan akan menyampaikan di sini modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri Ati Imratul Solika SPD CPP Angkatan 4. Eksplorasi konsep budaya positif terdiri dari 1. Perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. 2. Arti disiplin. Dan 3. Motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang keempat, 5. Kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5. Posisi kontrol guru. Dan 6. Segitiga restitusi. 1. Mengubah paradigma. Stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, yaitu memiliki kebutuhan dasar. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di dalam teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Padahal pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi masih ada pilihan, kita tidak bisa menetapkan gitu. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol, model berpikir menang. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, kemampuannya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu menghindari rasa sakit. Yang kedua, mengharapkan penghargaan dari orang lain. Menghindari rasa sakit ini biasanya dilakukan hanya karena ingin takut akan hukuman. Dia hanya mencari kenyamanan saja. Dan biasanya muncul pertanyaan, kalau saya tidak melakukan apa ya yang terjadi? Jadi yang muncul hanya rasa kekhawatiran, baik itu fisik, psikologis maupun kebutuhan sehari-hari. Itu. Kemudian
Biasanya ini muncul terhadap seseorang begini. Apa yang saya peroleh kalau saya nanti melakukan tindakan ini? Saya mendapat apa? Jadi dia itu hanya menginginkan suatu penghargaan, hanya menginginkan suatu imbalan. Nah, motivasi perilaku manusia yang ini setingkat lebih atas dari yang menghindari rasa sakit. Begitu. Kemudian motivasi yang intrinsik, jadi pemenuhan diri sendiri. Nah, ini juga bisa terjadi pertanyaan pada diri kita sendiri. Misalkan begini, saya nanti jadi orang seperti apa ya kalau saya melakukan tindakan ini? Nah, ini cenderung dari diri kita sendiri, menjaga privasi kita sendiri, lahir dari diri kita sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini hasil darinya berpengaruh kepada yang positif. Karena intrinsik yang ini lahir pemenuhan diri sendiri. Jadi terjadi karena niat diri kita sendiri, tidak dari luar. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Semua untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang muncul dengan kesadaran penuh dan akan lebih efektif untuk menggerakkan seseorang dibandingkan dengan menjalani serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dibuat satu orang tapi ditaati semua orang. Tetapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat dan yang mentaati, bahkan semua ikut berkontribusi di dalam keyakinan kelas. Begitu. Kemudian bentuk keyakinan kelas. Di dalam bentuk keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang hukuman, sanksi atau restitusi. Keyakinan kelas menjaga agar murid senantiasa berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, membutuhkan waktu khusus yang dilakukan secara pribadi. Penerapan keyakinan kelas terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman, sanksi atau restitusi. Alfiton mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Alfiton selanjutnya juga mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru membuat seperti menghukum seseorang. Di antaranya yaitu satu, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yaitu penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan
dilakukan dalam jangka waktu pendek dan panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras kayak yang sebelumnya. Paham ya maksudnya? Alhamdulillah paham semuanya. Kemudian yang nomor 3, Al-Quran selanjutnya juga mengemukakan mengapa beberapa alasan penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Paham maksudnya Ibu? Contoh kalau belum paham, atasan sama bawahan misalkan. Atasan sama bawahan. Bawahan suatu misal 2. Kerja sama, kualitas sama, lain-lain sama. Tetapi kenapa atasan hanya memberi pujian penghargaan hanya pada satu orang? Nah, ini bisa merusak hubungan antara teman yang satu dengan yang lain. Merusak hubungan. Atau contoh lagi begini, orang tua terhadap anak. Orang tua anak 1 sama anak 2, posisi sama sebagai anak, tetapi perlakuan orang tua tidak sama terhadap kedua anaknya ini. Nah, dikhawatirkan ini merusak hubungan sesama saudara. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menghukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan orang dalam waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya. Anda akan merasa dihukum. Nah, ini biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi kemauannya lebih tinggi daripada kemampuannya. Nah, ini kasihan ini kalau berhadapan dengan semacam perilaku seperti ini sangat kasihan. Karena apa? Dia merasa dia dihukum karena dia mengharapkan penghargaan. Tapi perasaannya dihukum, tapi sebenarnya tidak ada yang menghukumi. Begitu. Paham ya Ibu? Bagaimana? Oh, paham. Ya. Selanjutnya Bu. Nah, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sekarang yang nomor 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini saya punya kasus. Nah, orang berarti kan nanti siapanya ya. Saya punya kasus begini. Contoh, saya punya anak didik, ya. Anak didik saya
wanita namanya Amin. Dia mempunyai keterbatasan di dalam intelijensi, kemampuannya, akademiknya sama sekali kurang. Dia suka mencubit, dia suka memukul, suka mengambil bekal temannya. Pada saat mengambil bekal temannya itu tidak dibuang, tapi dia dimakan. Kan ada ngambil tapi cuma disimpan, ini enggak, ngambil tapi dimakan. Terus kemudian dari pihak orang tua pada saat istirahat dia juga dikasih uang untuk beli kue. Tapi apakah Amin mengerti? Tidak, sama sekali Amin tidak mengerti. Tapi apakah orang tuanya mengikuti pada saat dia istirahat? Tidak. Nah, dari kasus ini kita sebagai pendidik, kira-kira apa yang dibutuhkan Amin di dalam kebutuhan 5 dasar manusia ini? Kira-kira Amin masuk yang mana? Apa yang dibutuhkan Amin? Bagaimana Ibu? Ada yang bisa menjawab? Baik, ya, ini monggo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Bu Ati. Dalam kasus siswa Amin tadi, saya membacanya bahwasanya dia membutuhkan beberapa kebutuhan dasar sebagai manusia, karena memang sejatinya dia masih kecil, masih banyak hal-hal yang banyak yang harus kita pelajari sebagai gurunya. Dan hal ini saya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya. Yang pertama tadi bahwa dia suka sekali mencari perhatian, entah itu kepada gurunya, lebih-lebih kepada teman-temannya. Dan hal ini jelas sekali bahwa dia butuh perhatian, yaitu berarti butuh cinta kasih. Begitu diperhatikan, dia merasa bahwa dia mendapat cinta kasih dari gurunya, khususnya juga dari teman-temannya. Saya perhatikan Amin memang kenakalannya sebetulnya masih dalam tahap wajar, walaupun jahil tapi tidak terlalu menyakiti memang. Jadi mungkin kebutuhan yang dasar dia adalah dia butuh cinta kasih sayang kita sebagai gurunya. Itu. Saya kira itu, Bu Ati. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih, bagus sekali jawaban dari Bu. Mungkin ada tambahan lagi, seorang itu membutuhkan apa selain kasih sayang? Terima kasih Bu Tini, jawaban Bu Tini sangat bagus sekali. Mungkin ada tambahan lagi? Ya. Mungkin pada kasus Amin di sini saya lihat juga dia membutuhkan kebutuhan kebebasan. ABK kita kan kadang dia melakukan kesalahan tapi dia tidak merasa dia melakukan kesalahan. Artinya ketika dia mengambil makanan temannya, dia merasa itu juga miliknya. Penguasaan dan kebebasan, dia bebas mengambil makanan itu dan dimakan. Dia belum merasa ini punya orang lain dan ini punya orang lain dan saya tidak boleh memakannya. Tapi dia tahu mungkin ini makanan, ini bisa saya makan. Kebebasan, penguasaan juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, karena dia ingin makan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Betul sekali. Tepuk tangan dong. Wow, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Ya, betul. Jadi yang dibutuhkan Amin dengan kasusnya Amin itu pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul. Apa? Dia ngambil makan, ngambil bekal temannya itu kan dimakan untuk pertahanan hidup dia. Betul.
betul sekali. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kok bisa? Iya, mungkin dari orang tuanya ya kurang memperhatikan. Sebenarnya orang tuanya harusnya masuk, ikuti anaknya. Bagaimana perkembangan anaknya? Apa bisa namanya Amin dikasih uang? Ya. Kemudian tadi disebutkan juga kebebasan. Betul. Kebebasan, dia bebas mengambil, ini bebas. Yang dibahas kan kebebasannya. Nah, tetapi kebebasannya itu perlu diluruskan. Itu tidak boleh, itu tidak betul. Yang betul begini. Paham ya maksudnya ibu ya? Nah, kemudian tadi Bu Yulin menyebutkan lagi pemasangan ya, kesenangan. Dia mengambil bekal senang, dia nggak ngerti. Yang ada dia itu ngambil senang. Nah, tugas kita pendidik apa? Kita mengarahkan, kita meluruskan bahwa mengambil bekal temannya itu tidak boleh. Paham ya ibu ya? Kita lanjut. Oke, ya, sebentar ya, bunda. Terima kasih Bu Ati, penyampaian yang luar biasa. Di sini Bu Nuni akan bertanya dalam hal tentang kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Bapak Ibu, bahwa di dalam kelas berkebutuhan khusus, tentunya dalam setiap kelasnya itu murid kita jelas diterapkan dalam segala hal. Yang Bu Nuni tanyakan, bagaimana guru kelas tersebut menentukan masing-masing individu siswa itu memerlukan kebutuhan dari 5 dasar manusia itu. Dasarnya yang ditetapkan itu apa? Jadi nanti Bapak Ibu guru yang lain, saya kira itu berarti sekali lagi berarti penyampaiannya bagus sekali, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat hebat sekali. Baik, saya mencoba menjawab. Untuk anak kita, anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Anak kita kan anak heterogen. Ada yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan autis. Nah, mereka itu yang karakteristiknya berbeda, kebutuhan dasarnya juga berbeda. Setiap anak, satu anak, kebutuhan dasar manusia juga tidak sama. Tidak sama. Bagaimana kita menentukan anak ini membutuhkan kebutuhan dasar manusia? Begitu ya tadi. Nah, setiap anak, apalagi anak ABK, kebutuhan dasar tidak sama. Begitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Saya dulu. Baik, terima kasih. Berarti saya Bu Tia ya mau coba menanggapi. Kalau perlu mohon diluruskan ya. Mungkin ini Bu, memang setiap orang itu mempunyai kebutuhan dasar dan kita tidak perlu menggali itu semua. Jadi kebutuhan dasar itu
posisi kontrol. Cara disiplin yang berpusat pada anak didik dengan pendekatan restitusi. Di antaranya 1. Penghukum. Contoh, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, mengancam. Hasilnya apa Ibu? Hasilnya apa? Anak malah memberontak. Dengan adanya kita menghukum, tidak menjadikan anak itu mengerti, apalagi anak kita anak ABK. Jadi kita harus pandai-pandai memberikan solusi. Posisi kontrol kita terhadap anak didik kita bagaimana itu harus paham. Kita melakukan yang satu, penghukum. Jadi anak ditunjuk-tunjuk, ya kan, kamu itu salah, jangan begitu. Nah, itu membuat anak semakin takut. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contoh. Jadi di situ anak didik kita misalkan datang kelas, terus kemudian memakai seragam juga salah. Nah, kita datangi, tindakan kita menghadapi anak didik, misalkan anak didik itu datangnya telat, seragamnya juga keliru, kita datangi. Kemudian kita tanya, kita pelan sekali kalau tanya, bahkan sempat kita belek. Kita ajak duduk, ngomongnya pelan, tetapi bahasa kita walaupun pelan, tetapi membuat anak salah. Contoh, ibu sudah capek, sudah lelah, mestinya kamu itu datang lebih pagi biar kamu tidak terlambat. Coba kalau kamu datang lebih pagi, tidak mungkin kamu terlambat. Ibu capek, sudah tidak mau bilangin kamu lagi. Bagaimana hasilnya kalau begitu? Anak semakin merasa bersalah. Sudah, ayo kita masuk, tidak apa-apa, besok tidak usah terlambat lagi, mestinya kan begitu. Nah, jadi kita pintar-pintar mengambil posisi kontrol untuk anak kita, anak ABK, anak yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Lanjut. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, contoh. Jadi kita sebagai pendidik anak ABK, setiap hari peran kita sebagai teman juga kan, sebagai teman dengan anak-anak. Contoh, misalkan anak kita makan permen bungkusnya, kita menghadapi anak yang mampu didik, dia nggak mampu, hanya mampu lari, dia habis makan kue, bungkusnya dibuang gitu aja. Apa dia ngerti itu padahal ada tempat sampah? Apa tindakan kita? Tetap kita sebagai teman, ayo Asa, ayo diambil, kita ya ikut, karena itu anak ABK. Gak bisa kita perintah, sudah sana ambil, buang di sampah, bisa enggak? Apalagi dia anak cuma mampu latih, ayo diambil sampahnya, ayo kita bawa, diangkat ke tempat sampah, kemudian dibuang. Begitu kita sebagai teman, tidak pendidik sebagai teman terhadap anak-anak didik kita. Kemudian yang keempat, memantau, menghitung, mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi, dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Paham ya? Manajer. Jadi peran manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya apa? Hasilnya menguatkan pribadi, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki
memperbaiki diri. Paham maksudnya Ibu? Contoh kita anak terlambat pada hari Jumat kita memakai baju olahraga warna merah, sepatu hitam. Ternyata anak datang telat, ya kan? Seragamnya juga trainingnya tidak merah misalkan. Nah itu udah kita tanya, nggak perlu kita sudah kamu salah, tidak. Tetap kita tanya pelan-pelan. Ini hari apa nak? Hari Jumat, bajunya apa? Training merah. Kenapa kamu pakai training putih? Misalkan begitu. Ya Bu, maaf tadi saya buru-buru nyari nggak ada. Misalkan jawabannya begitu. Sudah, kamu tahu konsekuensinya? Ya Ibu, sudah. Sekarang kamu minggir, ikuti Ibu guru melatih senam di depan. Nah, besok-besok lagi saya tidak akan Bu salah lagi, saya akan memakai training merah dan juga sepatu hitam. Jadi kita kembalikan lagi ke anak. Jadi itu menguatkan anak, tidak menjatuhkan anak, apalagi di hadapan teman-teman yang lainnya. Lanjut. Ibu, di sini ada beberapa kata: memuji, membelai, menjadi teman, meminta baik, menawar, bertanya, membuat rasa bersalah, melakukan kekerasan. Nah, yang manakah kita semua sebagai pendidik? Yang manakah yang sering Anda lakukan kepada murid Anda? Adakah di sini yang mengajar anak autis? Ada. Coba yang untuk yang yang mengajar anak autis. Kita semuanya tahu anak autis mengalami gangguan apa? Komunikasi, sosialisasi, konsentrasi, kemudian gerak juga. Untuk guru yang mengajar anak autis, yang manakah yang sering Anda lakukan kepada murid Anda? Adakah yang mengajar anak autis? Bu Ira, ada tak? Bu Erla? Oh iya, Bu Erla ngajar anak autis deh. Oke. Iya, saya kebetulan wali kelasnya anak autis. Alvin. Manakah yang sering saya lakukan sebagai guru kepada anak didik saya, khususnya anak autis? Saya melakukannya hampir semua saya lakukan, karena untuk mengajarkan anak autis dibutuhkan kolaborasi dan mengkombinasikan semua elemen itu ya. Saya juga sering memuji, membelai, menjadi teman, berbicara manis, juga memberi hadiah, meminta baik-baik, bertanya, seperti itu. Kadang saya juga membuat anak merasa bersalah karena perilaku yang sudah dilakukan atau kesalahan yang sudah dilakukan. Kalau untuk melakukan kekerasan, tidak pernah saya lakukan. Mungkin berbicara dengan suara agak keras itu mungkin seperti itu. Kalau kekerasan fisik saya tidak pernah lakukan seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali Bu Ella jawabannya. Jadi semua ya adalah tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya? Wow, Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut. 6 adalah segitiga restitusi. Restitusi, sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Jadi restitusi menurut Gaussian 2004, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, pendapat lain
suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah membuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanannya. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tolong perhatikan tanda biru itu ya, tujuan adalah. Kemudian melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ini apa contohnya? Setiap hari kita menemukan contohnya ya gitu. Kayak kemarin kita menghadapi anak yang anak tantrum. Siapa itu namanya? Niam. Ya, kita Niam begitu datang, sebenarnya tidak ada apa-apa, biasa saja. Kalau dia sampai istilahnya bukan ngamuk, sampai marah-marah, tidak mungkin Niam itu marah kalau tidak ada penyebabnya. Nah, bagaimana caranya kita hubungi? Cari dulu penyebabnya, kita sisihkan dulu, kita tenangkan Niam. Apapun yang terjadi, memang Niam itu anak berkebutuhan khusus. Kita singkirkan dulu penyebabnya, kemudian ditenangkan dulu Niam. Kita cari, kita tenangkan dulu. Habis itu kita kembalikan apa sebenarnya yang terjadi pada Niam. Kalau dia sudah tenang, sudah aman, dia bisa kembali ke teman-temannya, kembalilah harga dirinya seperti Niam semula tadi, tanpa dan sebelum ada temannya yang mengganggu. Itu tugas siapa? Tugas kita sebagai pendidik. Memang itu adalah anak berkebutuhan khusus. Begitu nih Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah jadi Ibu-ibu, pengalaman dan pembelajaran dalam menerapkan budaya positif. 1. Untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tolong diperhatikan tanda tebal budaya positif. Jadi sekolah yang nyaman, sekolahan yang nyaman itu lebih mudah menciptakan budaya positif terhadap anak-anak. Aman dan nyaman, aman dari keramaian di luar, ya kan? Tidak ada kendaraan, tidak ada lalu lalang kendaraan. Sekolahan semuanya pagar, aman, anak tidak lari-lari keluar. Kemudian di dalam juga begitu, tempat mainan yang banyak, anak nyaman. Nah, kemudian yang kedua itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang kuat dan memiliki motivasi internal. Disiplin. Dari siapa itu disiplin? Satu, dari diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Diri kita mulai disiplinkan diri kita sendiri. Maaf, mungkin dari berangkat sekolah kita tidak telat, ya kan? Kemudian bisa juga akhirnya anak-anak mengikuti kita. Jangan sampai kita berangkat sekolah keduluan anak-anak. Apalagi anak kita adalah anak ABK, perlu perhatian yang khusus. Bisa juga disiplin
Jadi pada saat kita mengajar, kan banyak sekali permainan di sini. Setelah selesai, jangan sampai kita yang menyelesaikan sendiri atau anak-anak yang menyelesaikan sendiri. Tidak. Jadi kita, ayo Bu, ayo Nak, kita berusaha mengembalikan lagi permainan di dalam keranjang mainan. Jadi didisiplinkan, setelah bermain dikembalikan. Paham ya Ibu ya? Bagaimana? Oke, paham. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi sudah disampaikan sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik di dalam sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas, ingat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas yang membuat kita, yang berkontribusi kita dan dilaksanakan juga oleh kita. Paham ya? Kemudian yang nomor 4, memahami kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda dan akan menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi kebutuhan dasar setiap murid itu berbeda-beda, tidak sama ya, apalagi ditunjang dengan karakteristiknya anak juga tidak sama. Jadi tidak sama, kebutuhan dasar manusia tidak sama. Kemudian yang kelima, berpikir kreatif, kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapat dari mempelajari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi sudah disampaikan. Buat siapa? Buat kita sebagai pendidik. Jangan sampai kita salah memposisikan kita mencari solusi untuk anak didik kita. Kemudian yang keenam adalah restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi tetap kita restitusi ya semuanya untuk budaya positif yang ada di sekolah. Ibu-ibu, ini video aksi nyata budaya positif yang sudah saya lakukan. Cara disiplin yang berpusat pada anak didik dengan pendekatan restitusi. Di antaranya 1. Penghukum. Contoh menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, mengancam. Hasilnya apa Ibu? Hasilnya apa? Anak malah memberontak. Dengan adanya kita menghukum, tidak menjadikan anak itu mengerti, apalagi anak kita anak ABK. Jadi kita harus pandai-pandai memberikan solusi. Posisi kontrol kita terhadap anak didik kita bagaimana itu harus paham. Kita melakukan yang 1, penghukum. Jadi anak ditunjuk-tunjuk, ya kan, kamu itu salah, jangan begitu. Nah, itu membuat anak semakin takut. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contoh. Jadi di situ anak didik kita misalkan datang kelas, terus kemudian memakai seragam juga salah. Nah, kita datangi, tindakan kita menghadapi anak didik, misalkan anak didik itu datangnya telat, seragamnya juga keliru, kita datangi. Kemudian kita tanya, kita pelan sekali kalau tanya, bahkan sempat kita belek, kita ajak duduk, ngomongnya pelan, tetapi bahasa kita walaupun pelan, tetapi membuat anak salah. Contoh, ibu sudah capek, sudah lelah, mestinya kamu itu datang
Bagaimana hasilnya kalau begitu? Anak semakin merasa bersalah. Sudah, ayo kita masuk, gak apa-apa. Besok gak usah terlambat lagi. Maksudnya kan begitu. Nah, jadi kita pintar-pintar mengambil posisi kontrol untuk anak kita, anak ABK, anak yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Lanjut. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, contoh. Jadi kita sebagai pendidik anak ABK, setiap hari peran kita sebagai teman juga kan? Sebagai teman dengan anak-anak. Contoh, misalkan anak kita makan permen bungkusnya, kita menghadapi anak yang mampu didik, dia nggak mampu, hanya mampu latih, dia habis makan kue, bungkusnya dibuang gitu aja. Apa dia ngerti itu padahal ada tempat sampah? Apa tindakan kita? Tetap kita sebagai teman, ayo Aksa, ayo diambil, kita ya ikut, karena itu anak ABK. Gak bisa kita perintah, sudah sana ambil, buang di sampah, bisa enggak? Apalagi dia anak cuma mampu latih, ayo diambil sampahnya, ayo kita bawa, diangkat ke tempat sampah, kemudian dibuang. Begitu kita sebagai teman, tidak pendidik sebagai teman terhadap anak-anak didik kita. Kemudian yang keempat, memantau, menghitung, mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi, dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Paham ya? Manajer. Jadi peran manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya apa? Hasilnya menguatkan pribadi, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Paham maksudnya Ibu? Contoh, kita anak terlambat. Pada hari Jumat kita memakai baju olahraga warna merah, sepatu hitam. Ternyata anak datang telat, ya kan? Seragamnya juga trennya tidak merah, misalkan. Nah itu udah kita tanya, nggak perlu kita sudah kamu salah, tidak. Tetap kita tanya pelan-pelan. Ini hari apa nak? Hari Jumat, bajunya apa? Training merah. Kenapa kamu pakai training putih? Misalkan begitu. Ya Bu, maaf tadi saya buru-buru nyari nggak ada. Misalkan jawabannya begitu. Sudah, kamu tahu konsekuensinya? Ya Bu, sudah. Sekarang kamu minggir, ikuti ibu guru melatih senam di depan. Nah, besok-besok lagi saya tidak akan Bu salah lagi, saya akan memakai training merah dan juga sepatu hitam. Jadi kita kembalikan lagi ke anak. Jadi itu menguatkan anak, tidak menjatuhkan anak, apalagi di hadapan teman-teman yang lainnya. Lanjut. Ibu-ibu, di sini ada beberapa kata: memuji, membela, menjadi teman, meminta baik, menawar, bertanya, membuat rasa bersalah, melakukan kekerasan. Nah, yang manakah kita semua sebagai pendidik? Yang manakah yang sering Anda lakukan kepada murid Anda? Adakah di sini yang mengajar anak autis? Ada. Coba yang untuk yang yang mengajar anak autis. Kita semuanya tahu anak autis mengalami gangguan apa? Komunikasi, sosialisasi, konsentrasi, kemudian gerak juga. Untuk guru yang mengajar anak autis, yang manakah yang sering Anda lakukan kepada murid Anda? Adakah yang mengajar anak autis? Bu Ira,
Bu Erna? Oh iya, Bu Erna ngajar anak autis ya? Oke. Iya, saya kebetulan wali kelasnya anak autis. Alvin. Manakah yang sering saya lakukan sebagai guru kepada anak didik saya, khususnya anak autis? Ya, Bu Erna. Saya melakukannya hampir semua saya lakukan karena untuk mengajarkan anak autis dibutuhkan kolaborasi dan mengkombinasikan semua elemen itu ya. Saya juga sering memuji, membelai, menjadi teman, berbicara manis, juga memberi hadiah, meminta baik-baik, bertanya, seperti itu. Kadang saya juga membuat anak merasa bersalah karena perilaku yang sudah dilakukan atau kesalahan yang sudah dilakukan. Kalau untuk melakukan kekerasan tidak pernah saya lakukan. Mungkin berbicara dengan suara agak keras itu mungkin seperti itu. Kalau kekerasan fisik saya tidak pernah lakukan seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali Bu Erna jawabannya. Jadi semua jawab adalah tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya? Wow, Masya Allah, luar biasa. Bagus. Jadi begitu ya Bu ya. Mungkin ada yang lain lagi yang mengajar selain autis? Oh ada. Oke. Coba untuk yang mengajari anak tunagrahita, yang mengalami kesulitan di dalam kegiatan sehari-hari ADL-nya, activity of daily living. Dia tidak bisa mengerjakan menyapu, membersihkan memegang kemoceng, itu nggak bisa. Coba adakah apa yang dilakukan ibu-ibu manakala menghadapi anak seperti itu? Mana kata-kata yang sering dilakukan? Adakah yang mengajari anak tunagrahita? Terima kasih Bu Ati telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Jadi di sini saya wali kelas 7. Kebetulan murid saya atau peserta didik saya hampir semua itu tunagrahita. Jadi yang saya lakukan ketika di kelas itu tidak semua saya lakukan yang ada di layar itu, hanya beberapa yang saya lakukan. Karena anak tunagrahita itu misalkan kadang ditanya itu nggak bisa menjawab. Misalkan dikasih pertanyaan A, jawabannya B. Jadi di sini saya sering yang saya lakukan pada siswa saya itu sering menjadi teman. Seakan-akan saya temannya. Misalkan saya kasih tugas, ini tugasnya menggambar dan mewarnai. Sini saya bantu mewarnai, nanti dilanjutkan ya, seperti itu. Saya seakan-akan menjadi temannya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, kita pemaparan kita sangat bagus sekali. Ya, betul. Jadi memang harus kita terapkan ya, termasuk untuk anak mereka mau dibawa kemana. Jadi yang ditingkatkan kesabaran kita. Ayo, kayak tadi ngambil menghapus, ayo diantar kembalikan. Tidak apa-apa, tidak usah kita mengejar yang banyak-banyak. Tolong dibantu mengembalikan penghapusnya, begitu ya. Kita lanjut. 6 adalah segitiga restitusi. Restitusi, sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Jadi restitusi menurut Gaussian 2004, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, pendapat lain mengatakan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah membuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanannya. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kalau diperhatikan tanda biru itu ya, tujuan adalah. Kemudian melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ini apa contohnya? Setiap hari kita menemukan contohnya ya gitu. Kayak kemarin kita menghadapi anak yang anak tantrum. Siapa itu namanya? Niam. Ya, kita Niam begitu datang, sebenarnya tidak ada apa-apa, biasa saja. Kalau dia sampai istilahnya bukan ngamuk, sampai marah-marah, tidak mungkin Niam itu marah kalau tidak ada penyebabnya. Nah, bagaimana caranya kita hubungi? Cari dulu penyebabnya, kita sisihkan dulu, kita tenangkan Niam. Apapun yang terjadi, memang Niam itu anak berkebutuhan khusus. Kita singkirkan dulu penyebabnya, kemudian ditenangkan dulu Niam. Kita cari, kita tenangkan dulu. Habis itu kita kembalikan apa sebenarnya yang terjadi pada Niam. Kalau dia sudah tenang, sudah aman, dia bisa kembali ke teman-temannya, kembalilah harga dirinya seperti Niam semula tadi, tanpa dan sebelum ada temannya yang mengganggu. Itu tugas siapa? Tugas kita sebagai pendidik. Memang itu adalah anak berkebutuhan khusus. Begitu ya Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah jadi ibu-ibu, pengalaman dan pembelajaran dalam menerapkan budaya positif. 1. Untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kalau diperhatikan tanda tebal budaya positif, jadi sekolah yang
Dari siapa itu disiplin? Satu, dari diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Diri kita mulai disiplinkan diri kita sendiri. Maaf, mungkin dari berangkat sekolah kita tidak telat, ya kan? Kemudian bisa juga akhirnya anak-anak mengikuti kita. Jangan sampai kita berangkat sekolah keduluan anak-anak. Apalagi anak kita adalah anak ABK, perlu perhatian yang khusus. Bisa juga disiplin itu diterapkan pada anak ABK pada saat pembelajaran membutuhkan alat peraga. Jadi pada saat kita mengajar, kan banyak sekali permainan di sini. Setelah selesai, jangan sampai kita yang menyelesaikan sendiri atau anak-anak yang menyelesaikan sendiri. Tidak. Jadi kita, ayo Bu, ayo Nak, kita berusaha mengembalikan lagi permainan di dalam keranjang mainan. Jadi didisiplinkan, setelah bermain dikembalikan. Paham ya Ibu ya? Bagaimana? Oke, paham. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi sudah disampaikan sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik di dalam sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas, ingat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas yang membuat kita, yang berkontribusi kita dan dilaksanakan juga oleh kita. Paham ya? Kemudian yang nomor 4, memahami kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda dan akan menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi kebutuhan dasar setiap murid itu berbeda-beda, tidak sama. Ya, apalagi ditunjang dengan karakteristiknya anak juga tidak sama. Jadi tidak sama kebutuhan dasar manusia, tidak sama. Kemudian yang kelima, berpikir kreatif, kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapat dari mempelajari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi sudah disampaikan. Buat siapa? Buat kita sebagai pendidik. Jangan sampai kita salah memposisikan kita mencari solusi untuk anak didik kita. Kemudian yang keenam adalah restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari berdaya positif di sekolah. Jadi tetap kita restitusi ya semuanya untuk budaya positif yang ada di sekolah. Ibu-ibu, ini video aksi nyata budaya positif yang sudah saya lakukan. Membangun sikap kemandirian pada anak berkebutuhan khusus melalui pembelajaran vokasional tata rias kecantikan di SLB Dharma Bakti Patian Rowo. Dengan pengajar praktik saya, Bu Erika Dumiani, SPD, dan fasilitator Dr. Aris Rifai, MPD. Dan saya sendiri, Atik Pratu Solika, SPD, CKP, Angkatan 4, Nganjuk. Latar belakang kegiatan pembiasaan pagi dan kegiatan di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran adalah kegiatan literasi. Harapan adanya perubahan dalam proses belajar mengajar dapat melatih kemandirian anak melalui pembelajaran vokasional tata rias kecantikan di dalam penanaman budaya positif berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
tujuan siswa mampu mandiri, salah satunya dapat merawat dirinya sendiri melalui pembelajaran vokasional tata rias. Tolak ukur, siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan senang hati dan semangat. Siswa berani bertanya dan diskusi. Kemudian, siswa mampu mandiri dan berpikir kritis. Siswa mampu menerapkan pembelajaran vokasional tata rias pada diri sendiri, pada temannya, atau orang lain. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan, tanggung jawab dalam setiap kegiatan atas pengawasan kepala sekolah. Kedua, mereka sejawat. 3, orang tua sebagai pendamping. Keempat, murid bersangkutan langsung dalam melakukan budaya positif untuk kemandiriannya. Yang terakhir, sarana prasarana. Jadi pembiasaan sebelum masuk kelas, kita mencuci tangan, berbaris tertib, dan memakai hand sanitizer, melakukan salam dengan para guru sebelum masuk kelas. Nah, ini ya kami berempat TGP minta izin kepada kepala sekolah SLB Dharma Bakti dan juga sosialisasi dengan rekan guru terkait dengan aksi nyata budaya positif. Kemudian kami juga mengadakan sosialisasi dengan wali murid terkait dengan aksi nyata budaya positif. Ini kami memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai pembelajaran vokasional tata rias kecantikan. Tidak memakai masker karena anak didik kami anak tunarungu mengalami hambatan dalam pendengaran, jadi kita memakai komunitas kontak, ya, pakai baca bibir. Jadi di sini saya berusaha memperagakan bagaimana cara memberikan foundation terhadap anak pada saat mau melakukan rias. Jadi tidak perlu kita itu menekan-nekan, itu tidak perlu. Yang pertama kita rasakan saja, yang penting rasa. Nah, ini dulu, ini perlu pembuktian. Jadi anak tidak hanya melihat dari jauh, tapi benar-benar anak tahu bagaimana memberikan foundation benar-benar masuk dalam memori semuanya atau tidak. Jadi untuk anak yang mengalami hambatan pendengaran, dia pasti tahu, ya kan? Jadi harus betul-betul ditunjukkan ke depan. Ini ya ibu aja dari tata rias anak yang berpasangan tadi, dan ini pun tidak hanya sekali, berkelanjutan itu tidak hanya di sekolah, jadi di rumah tetap belajar merias terus sampai beberapa kali pertemuan kalau di sekolahan. Budaya positif dari pembelajaran tata rias kecantikan yaitu melatih sikap
mandiri pada peserta didik, menggali dan mengasah kreativitas pada diri peserta didik, melatih kerjasama antara peserta didik dan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Hasil dari pembelajaran konvensional tata rias kecantikan pada budaya positif masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu melafalkan dan menirukan kata dengan benar. PKM juga, yaitu tentang bekerja sama antara teman, tim. Kemudian yang ketiga, IPAS, yaitu tentang wujud benda, benda cair, benda padat. Harapan kami, anak-anak pada nantinya bisa dan mampu seperti ini. Hasil tata rias anak berkebutuhan khusus hambatan pendengaran dan intelektual. Ini adalah anak ABK, anak yang mengalami gangguan pendengaran dan juga intelektual. Kami berharap anak-anak kami bisa seperti ini, bisa merias dirinya sendiri, merias orang lain. Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Saya betul-betul berterima kasih atas perhatian dari teman-teman, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Nuri Ismaniasita. Saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Erla Mertadana dari SLB Dharma Bakti Patian Rowo. Saya selaku rekan guru dari Ibu Ati Imratus Sholihah, calon CGV dari SLB Dharma Bakti Patian Rowo. Setelah adanya diseminasi dari Ibu Ati Imratus Sholihah, saya mendapatkan banyak informasi dan banyak materi baru yang sangat bermanfaat bagi saya. Tentang kebutuhan dasar peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus yang sangat beragam, juga 5 posisi kontrol bagi seorang pendidik terhadap peserta didik saya. Dengan adanya materi yang telah disampaikan Ibu Ati, saya banyak sekali manfaat dan termotivasi khususnya bagi diri saya untuk melakukan perbaikan atas pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih Ibu Ati atas informasi dan materi yang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini kan sudah mengikuti, kita tinggal mengasah. Tapi kalau dibiarkan kumpul, kasihan gitu. Tapi tidak biasa sedikit bisa. Ya, saya cukup yang ingin saya tanyakan, mudah-mudahan ke depan kita semakin pintar, semakin rajin. Saya minta dukungan